Halo semuanya, jadi saya Poiva Amalia akan menjelaskan mengenai Electrochemical Impedance Spectroscopy. Sebenarnya apa sih EIS itu atau Electrochemical Impedance Spectroscopy? Jadi EIS itu adalah suatu metode untuk menganalisa respon suatu elektroda terkorosi terhadap sinyal potensial AC pada amplitude rendah sekitar 10 mikrovolt dari rentang frekuensi yang sangat lebar. Nah, EIS ini menggunakan pengaturan elektroda yang terdiri dari elektroda kerja, elektroda reference, dan elektroda counter. Tegangan yang diketahui itu nanti dilewatkan dari elektroda kerja melalui larutan elektrolit dan menuju ke elektroda counter. Nah, pengukuran kuantitatif yang dihasilkan oleh EIS ini memungkinkan adanya evaluasi mekanisme skala kecil pada antarmuka elektroda dan dalam larutan elektrolit. Oleh karena itu, EIS ini berguna dalam menentukan berbagai sifat dielektrik dan kelistrikan komponen dalam bidang penelitian yang mempelajari baterai, korosi, dan lain-lain. Nah, untuk cara kerja EIS ini sendiri tuh gimana sih? Nah, jadi elektroda ini tuh dipasang ke dalam elektrolit, dan elektrolit yang ada pada wadah ini tuh wadahnya itu harus terbuat dari bahan isolasi seperti kaca atau plastik yang tidak mengganggu transfer elektron. Nah, kemudian untuk elektroda kerja dan elektroda counter ini itu nanti sebagai pembawa arus, sedangkan untuk yang reference ini untuk mengukur tegangan. Nah, sel elektrokimia digunakan untuk menampung reaksi kimia dan dihubungkan secara elektrik ke spektrometer ini untuk mendapatkan respon listrik dari larutan elektrolit. Nah, sistem EIS ini dioperasikan menggunakan program komputer yang dirancang untuk khusus untuk pengujian EIS. Nah, kemudian ada impedansi kompleks. Nah, perhitungan potensial dengan hukum Ohm pada arus AC ini dapat dituliskan sebagai E atau potensial diukur sebagai arus dikalikan dengan impedansi. Frekuensi yang bernilai bukan 0 dan impedansi sebagai Z itu dituliskan dalam Ohm. Meskipun hanya ada dalam sistem arus bolak-balik atau arus AC, impedansi ini bekerja dengan cara yang sama seperti resistansi untuk melawan aliran arus atau pergerakan elektron. Resistansi ini kurang dibatasi oleh mode sistem dan dapat terjadi pada sistem arus arah juga atau DC dan juga bekerja pada AC. Oleh karena itu, impedansi ini adalah oposisi elektron total dalam rangkaian dan sering disajikan sebagai bilangan kompleks yang memperhitungkan kontribusi dari resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, ini untuk koordinat kutub dan kartesian dari impedansi kompleks. Nah, resistansi R, ini R, nah, itu merupakan komponen nyata dari impedansi kompleks, sedangkan X ini merupakan bagian imajiner atau reaktansi. Nah, untuk X ini ditentukan dengan menjumlahkan induktansi dan kapasitansi. Nah, pada gambar ini tuh impedansi kompleks itu ditunjukkan sebagai vektor Z yang terdiri dari besaran ini Z dan fase, di mana besaran merupakan rasio amplitudo tegangan dengan amplitudo arus. Kemudian untuk ini fase ini merupakan jarak arus respons yang digeser ke depan tegangan. Nah, impedansi kompleks ini kan dapat disajikan dalam koordinat kutub dan kartesian, dan koordinat kutubnya ini dihitung sebagai Z sama dengan Z
seperti ini, kemudian untuk koordinat kartesiannya itu seperti ini. Nah, kemudian untuk jumlah respons arus yang dihasilkan atau I yang ditentukan menggunakan EIS akan menyimpang dari potensi input E berdasarkan bagaimana sampel berinteraksi dengan tegangan yang diberikan. Nah, respon yang bergantung pada waktu dari fase dan perubahan amplitudo ini dapat menjelaskan bagaimana elektron itu dapat berinteraksi dengan permukaan elektroda, dan serta kita akan mendapatkan informasi tentang ukuran atau jenis ion. Nah, dengan memanfaatkan sifat geometri sederhana, vektor impedansi itu dapat ditulis seperti rumus di bawah ini, di mana Z aksen adalah komponen real dan Z double aksen ini adalah komponen imajiner. Besaran absolut dari komponen impedansi dapat diberikan dengan menggunakan rumus kuadrat seperti ini. Nah, kemudian untuk fase tadi itu dapat didefinisikan sebagai tan fase adalah Z double aksen dibagi dengan Z aksen. Nah, sifat material elektroda dan sifat ion dari elektrolit ini akan mengubah komponen impedansi real dan imajiner. Oleh karena itu, metode evaluasi berulang ini cukup diperlukan dalam pengujian electrochemical impedance spectroscopy ini. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai model analog circuit. Nah, model analog rangkaian yang paling umum adalah menggunakan sel Randles yang disederhanakan untuk mewakili rangkaian ekivalen untuk antarmuka antara elektrolit dan elektroda untuk sel elektrokimia tunggal. Dalam rangkaian ini, resistansi elektrolit itu yang tak terkompensasi yang Rs, dan resistansi terpolarisasi ini Rp, dan kapasitansi lapisan ganda atau CDI ini, CDL ini semuanya itu diperhitungkan. Nah, pada tabel ini dapat dilihat bahwa omega ini adalah frekuensi, kemudian C itu adalah kapasitansi, L itu adalah induktansi, C adalah komponen kompleks, dan T itu merupakan waktu. Nah, untuk yang E, Z, dan R, dan I itu semuanya itu konsisten dengan hubungan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk potensial, impedansi, resistansi, dan arusnya masing-masing. Kemudian untuk pembahasan resistansi elektrolit ini, ion itu dapat bertindak sebagai resistor untuk menghambat aliran elektron. Nah, tegangan yang dihasilkan ini dapat digunakan untuk menentukan resistansi elektrolit dengan membandingkan antara input dan output. Sehingga resistansi elektrolit ini akan mempengaruhi untuk impedansi sel elektrokimia. Nah, sifat-sifat seperti konsentrasi ion, jenis ion, suhu, dan geometri pembawa arus akan mempengaruhi ketahanan dari larutan ionik itu. Nah, untuk ketika area pembawa arusnya itu adalah tetap, maka resistansi dapat dirumuskan seperti ini, di mana A adalah luasan tetap, L adalah panjang arusnya seragam, dan Rho adalah resistivitas larutan. Namun, karena konduktivitas atau K lebih banyak digunakan, kebalikan dari resistivitas diambil untuk menghasilkan persamaan resistansi solusi fungsional seperti yang ada di bawah ini. Nah, oleh karena itu, resistansi larutan dapat ditemukan dengan mencatat konduktivitas suatu elektrolit dan menghitung persamaan resistansi elektrolit kedua. Nah, jika penentuan eksperimental konduktivitas ini tidak dapat dicapai, nah biasanya itu menyajikan nilai K itu untuk solusi tertentu. Satuan standar konduktivitas itu diberikan sebagai Siemens per meter atau kebalikan dari ohm, atau bisa disebut seper ohm. Nah,
Ini untuk CDL atau kapasitansi double layer. Nah, ini tuh mengacu pada polarisasi muatan ionik pada permukaan elektroda sistem ACE. Kemudian jumlah muatan yang terbentuk itu berhubungan langsung dengan luas permukaan elektroda dan ukuran ion. Oleh karena itu, semakin luas permukaan elektrodanya ini akan semakin tinggi kapasitansi lapisan gandanya. Nah, ketika penyerapan ion terjadi saat pengisian elektroda, nah sel ini bertindak sebagai kapasitor untuk menyimpan muatan. Dan sebaliknya, ketika desorpsi ion terjadi selama pemakaian ketika arus berlawanan yang dihasilkan dan ion didorong menjauh satu sama lain. Ketika energi yang dihasilkan selama pelepasan cukup tinggi, maka cahaya akan dapat dihasilkan. Nah, ilustrasinya seperti di bawah ini. Nah, kemudian untuk resistensi polarisasi. Resistensi polarisasi ini mengacu pada pembatasan transfer muatan pada antarmuka antara elektroda dan elektrolit. Ketika kinetika reaksi dan difusi reaktan akan mengubah cara arus berinteraksi dengan elektroda yang mengontrol besarnya resistansi polarisasi. Nah, resistansi polarisasi ini menilai perubahan potensial yang diterapkan atau E dan membandingkan nilai tersebut dengan arus polarisasi atau I. Nah, dapat dilihat untuk rumusnya seperti ini. Nah, ketika resistansi polarisasi suatu logam besar, material tersebut itu diharapkan memiliki ketahanan korosi yang tinggi dan ketahanan korosi yang rendah ketika polarisasinya kecil. Oleh karena itu, laju korosi seragam berbanding terbalik dengan resistansi polarisasi. Nah, untuk plot Nyquist ini data impedansi nyata itu sebagai sumbu X dan data imajiner ini sebagai sumbu Y. Nah, plot Nyquist ini memanfaatkan listrik yang dibuat oleh rangkaian ekivalen untuk mengkarakterisasi ketergantungan frekuensi dengan impedansi. Nah, pada intercept frekuensi yang tinggi atau di dekat daerah asal plot, nilai sumbu nyata ini memberikan resistansi solusi. Intercept frekuensi rendah dari sumbu nyata memberikan penjumlahan dari resistansi polarisasi dan resistansi solusi. Oleh karena itu, diameter setengah lingkaran ini akan sama dengan resistansi polarisasi. Nah, untuk pengaplikasian electrochemical impedance spectroscopy ini dapat ditemukan pada beberapa research area seperti korosi, coating evaluation, terdapat pada baterai, terus electroda position, elektroorganik sintesis, dan semikonduktor. Nah, untuk pengaplikasiannya bisa dilihat untuk mengukur rate determination, inhibitor coating, passive layer investigation, dan lain sebagainya. Nah, sekian untuk penjelasan saya terkait electrochemical impedance spectroscopy. Sampai jumpa untuk penjelasan yang selanjutnya.